Nah, bismillah, kita masuk ke materi 5. Untuk itu silakan dipersiapkan Visual Studio Code-nya, kemudian diaktifkan, kemudian buka browser dengan mengetik URL localhost 8000-5. Ya, sebelumnya harus dipersiapkan dulu root-nya ya. Nah, untuk mempersiapkan root, saya pikir tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah dijelaskan dari pertemuan 2, 3, 4 ya. Jadi kalian bisa langsung buat fungsi untuk pertemuan 5 dan jangan lupa membuat file diffuse yang namanya pertemuan 5. Nah, ini. Untuk pertemuan 5 atau materi 5 ini, kita masuk ke materi yang namanya Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Ya, Bootstrap itu sebuah framework yang digunakan untuk mendesain halaman web yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, intinya itu untuk memudahkan kalian dalam mendesain web, untuk memudahkan agar tampilan web kita menarik. Nah, Bootstrap sendiri itu terbagi menjadi 12 kolom. Ya, mungkin saya ilustrasikan begini menggunakan Excel saja. Jadi untuk Bootstrap itu kalian anggap saja kalian ilustrasikan di layar monitor kalian itu terbagi menjadi 12 kolom seperti ini. Gunanya untuk apa? Agar memudahkan kita dalam mendesain sebuah web nantinya, karena sudah ada bagian-bagiannya seperti ini. Ya, saya rasa mungkin masih bingung kaliannya ya, jadi tidak apa-apa, saya lanjutkan saja. Kemudian untuk Bootstrap sendiri ada 4 macam ukuran. Jadi misalnya nih, kita mau mendesain untuk mobile. Nah, kita nanti gunakan call XS. Sedangkan kalau kita ingin mendesain tampilan untuk tablet, kita gunakan call SM. Kemudian yang kita gunakan saat ini ya, karena saya jelaskannya menggunakan monitor nanti, maka kita akan gunakan call MD. Kemudian ada lagi call LG. Ini untuk ukuran monitor yang lebar ya. Ya, mungkin kita lanjutkan saja untuk memulai Bootstrap. Kita silakan ke halaman Get Bootstrap-nya dulu ya. Jadi pastikan komputer kalian terhubung dengan internet ya untuk belajar Bootstrap ini. Silakan buka tab baru, silakan paste getbootstrap.com-nya. Nah, ini kita sudah ke halaman Bootstrap. Untuk versi yang kita gunakan 4,4 dan Bootstrap ini akan terus berkembang versinya ya. Yang penting kita ikuti saja versi terbarunya. Nah, untuk memulai Bootstrap, silakan kalian klik Get Start di sini. Ya, untuk memulainya seperti ini. Kita cari Start Template seperti ini. Ya, di sini sudah ada kode-kodenya. Silakan di copy saja dengan mengklik yang ada di sudut kanan atas. Kemudian kita langsung paste ke pertemuan 5 kita ya, seperti ini. Jangan lupa disimpan. Sekarang kita coba jalankan latihan 5 kita. Nah, sudah muncul tulisan Hello World di sini. Artinya Bootstrap yang tadi sudah masuk ke dalam pertemuan 5 kita. Kita bisa lihat kodenya. Di dalam tag body ada heading 1, diapit heading 1 ya, ada tulisan Hello World. Nah, tulisan Hello World inilah yang muncul di browser kalian ini. Kemudian untuk titelnya mungkin bisa kita ganti menjadi pertemuan 5. Jangan lupa disimpan. Kita kembali ke slide. Nah, template Bootstrap ini sedikit akan kita modifikasi menjadi seperti ini ya, mungkin saya copy yang bagian sini, saya pastekan ke sini. Jadi nanti untuk Bootstrap CSS nya kita tidak menggunakan
kode yang banyak ini. Kita cukup menggunakan yang ini saja. Apa perbedaan yang saya blok pertama ini dengan yang saya blok kedua ini? Ini kita bekerja dengan Bootstrap secara online. Sedangkan kalau menggunakan ini kita bisa bekerja dengan Bootstrap secara offline. Nah, kita bisa lihat linknya. Link yang saya blok pertama ini menggunakan HTTPS, ya, dimana kita mengambil file Bootstrap min.js-nya secara online. Nah, jadi nanti file ini yang akan kita copy, kita ambil, kita masukkan ke dalam project kita sehingga kita bisa bekerja secara offline seperti ini. Nah, caranya, mungkin sebelumnya kita persiapkan dulu kita mau simpan file-filenya itu di mana. Kita ke public. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar menggunakan CSS dan sudah mempunyai folder CSS. Berarti nanti untuk file CSS kita akan simpan di sini. Ya, di dalam folder CSS sudah ada file belajar CSS kemarin ya. Nah, kemudian di sini di bagian JavaScript masih ada 3 lagi yang menggunakan file secara online. Kita persiapkan dulu foldernya. Silakan new folder di public. Kita buat foldernya JS saja. Nah, berarti sekarang di dalam folder public itu ada 3 folder. Ada folder CSS, ada folder gambar, ada folder JS. Kita lanjutkan. Kita akan buat file Bootstrap min.css. Caranya, silakan di copy semua alamatnya ini. Silakan di copy, kemudian buka browser. Nah, ini adalah kode CSS di dalam Bootstrap. Ya, tidak usah dipikirkan ya. Apa sih ini? Sebanyak ini tidak usah dipikirkan, tinggal kalian copy saja. Kemudian kita akan paste ke dalam sini, ke dalam folder CSS. Nah, sebelumnya mungkin kita buat filenya dulu. Silakan new file di folder CSS, namanya ini Bootstrap min.css. Nah, ini kodenya kita ambil dari yang tadi ya, kita tinggal paste saja. Kalau sudah, jangan lupa disimpan ya, bisa di close ya. Berarti untuk Bootstrap CSS kita sudah selesai. Ini bisa kita hapus. Kita tidak lagi mengambil file Bootstrap min.css nya secara online. Sekarang sudah secara offline. Karena sudah kita atur, kita sudah buat filenya di dalam folder public dan di dalam folder CSS. Tinggal kita atur di sini bahwa CSS-nya itu akan kita linkkan ke dalam folder CSS, yaitu file Bootstrap min.css, yaitu yang ini. Nah, begitu juga dengan untuk JavaScript-nya, ada 3 ini. Kita harus persiapkan file-filenya dulu. Berarti dalam folder JS kita harus buat file yang pertama jQuery ini, di copy saja, new file, paste. Kemudian kita akan buat file namanya ini popper min.js. New file lagi. Yang terakhir namanya Bootstrap min.js. Kita new file lagi. Nah, sekarang kita tinggal isi saja kode-kodenya. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita ambil semua kodenya, alamatnya. Kita masuk ke browser. Nah, ini kodenya kita ambil semua. Kita pastekan ke dalam file yang namanya jQuery 341 slim min.js, yaitu yang ini
Ya, kita paste, jangan lupa disimpan. Kalau sudah, di close saja. Kita lanjut ke file berikutnya, yaitu popper. Copy, kita paste ke browser, kita ambil kodenya, kita paste ke file poppernya, save. Yang terakhir file bootstrap min.js, kita ambil semua, kita pastekan, save. Ya, kalau sudah berarti kita tidak butuh lagi kode ini, silakan dihapus saja. Kita akan gunakan kode offline-nya, ya sudah dipersiapkan di slide-nya. Ini ada 3 baris. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Ini close saja ya. Ada perbedaan atau tidak? Ya, tidak ada perbedaan. Berarti saat ini kita sudah bisa bekerja menggunakan Bootstrap secara offline.